Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas ya step by step mengenai pembuatan website dari nol sampai jadi ya. Nah, nggak usah khawatir ya, ini websitenya itu nggak perlu ngoding ya. Jadi teman-teman tinggal drag and drop dan insya Allah ya yakin teman-teman bakal bisa mengikuti metode yang bakal nanti kita demokan ya. Nah, sebelum menginjak ke demo langsung ya, coba kita ulas sedikit ya website itu apa ya. Nah, ini saya ngambil dari sumber artikel bakri.umma.ac.id ya. Ini kayaknya kampus ya. Nah, ini ya kampus Universitas Medan. Nah, di sini menjelaskan kalau web itu, website itu adalah halaman web yang saling terkait ya, yang dapat diakses melalui internet ya. Jadi simpelnya itu website itu merupakan portal ya, portal tempat untuk menyimpan data ataupun menyimpan informasi atau menyimpan produk ya. Kalau jualan informasi produk itu disimpannya di website gitu ya. Nah, itu yang tujuannya itu untuk dipublish ya ke orang lain atau dipublish ke secara global ya. Bukan hanya di skup Indonesia saja, tetapi skupnya itu internasional. Jadi ketika teman-teman memiliki website itu bisa diakses di seluruh dunia ya, selama internetnya itu ada ya. Nah, gitu. Oke, itu ya untuk simpelnya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen jualan ya, ataupun pengen bikin blog ya, silahkan teman-teman. Nah, ini contoh web ya, web jualan ini. Silahkan teman-teman pelajari step by stepnya dari tutorial video ini ya. Saya akan bahas step by stepnya dari mulai pembuatan server ya, kemudian membuat web server ya. Kita catat ya untuk agendanya apa saja ya. Untuk agendanya apa saja. Pertama ya, yang satu membuat server ya, membuat servernya dulu, membuat server dan instalasi ya, instalasi web server. Nah, atau biasa disebut web server ini istilahnya ya, saya ini web servernya pakai HestiaCP ya, HestiaCP. Nah, ini kalau teman-teman bingung apa itu HestiaCP, ini sama dengan HestiaCP itu persis dengan cPanel ya, cPanel. Nah, kalau cPanel tahu ya, cPanel ini alias control panel, control panel gitu. Jadi untuk tempat untuk memudahkan kita dalam proses instalasi website gitu ya. Kemudian yang kedua itu pertama membuat server ya, kemudian yang kedua tadi ya sekaligus install ya, kemudian yang kedua install WordPress ya. Oke, kemudian yang ketiga install plugin ya, install ya plugin theme dulu ya, theme gimana, themes ya gini tulisnya. Kemudian yang keempat install plugin ya, install plugin. Nah, itu ya. Nah, yang kelima baru deh ini install, ini tambahan ya, saya install instant sales page ya, untuk memudahkan kita dalam mempublish, merilis website ya. Nah, gitu. Nah, ini contoh website.
ini juga fitur-fiturnya itu alur-alurnya itu seperti ini ya. Jadi dari mulai buat server, kemudian install WordPress, install themes, plugin, dan install sales page ini. Install sales page ini berupa file JSON ya, file JSON Elementor. Nah, nanti bakal saya kasih sampel gratis ya, satu page, satu JSON, satu file JSON di link deskripsi video ini. Silahkan di download gratis sampelnya ya. Nah, ini websitenya ya, ini website produk. Ketika orang beli ke sini, kemudian buy, lari ke landing page, kemudian dia akan klik tombol order di sini ya, pemesanan, dan paket dikirim. Nah, seperti itu. Oke, kita step awal ya, tadi agendanya yaitu membuat server. Membuat servernya kita bikin di Flutter ya. Kenapa saya nggak pakai share hosting ya? Karena gini ya, dulu awalnya saya juga pakai share hosting, berhubung share hosting itu baru ketarik-tarik ya ininya space-nya sama pengguna lain, jadi nampaknya berebut ya, dan itu harus bayarnya per tahun ya. Kalaupun ada yang murah misalkan per tahun 200.000, itu kurang disarankan karena ya tahulah ada harga, ada ini. Tetapi dengan server sendiri ya, kita bisa memiliki server dengan budget murah ya. Ya, dengan budget murah kita bisa memiliki server. Coba kita cek ya Flutter ya. Flutter berapa? Nah, kalau misalkan teman-teman pengen dibantu ya untuk instalasi, ini boleh, silakan japri aja link yang ada di deskripsi video ini ya, ada link WA saya di situ. Silahkan dijapri kalau yang pengen dibantu dalam proses instalasi servernya dan web server. Nah, ini harganya tuh lihat. Nah, ini mana ini product price ya, price itu tuh per bulan 2 ya, 2 dolar per bulan. Jadi ini harganya kita deposit, contoh ya, deposit 200.000 itu kena potongannya itu per bulan segini, 2 dolar ya. 2 dolar berarti 30 ribuan ya, masih ada space. Cuman kita lihat ya totalnya berapa, karena ini kan yang 1 dolar CPU-nya ya, CPU dan memorinya segini. Nah, dan ini apakah kita bisa upgrade ya, seiring berjalannya waktu nanti ketika website kita trafficnya banyak, trafficnya tinggi, kita bisa upgrade ke yang nomor 2 ini. Nambah lagi, kita upgrade lagi yang ketiga, kemudian yang keempat, yang ke CPU 2 dan lain-lain seperti itu. Jadi lebih enak, dan ini nggak berebut dengan pengguna lain. Yang namanya share hosting, share kan dibagi-bagi ya. Kalau kita punya server sendiri lebih enak, jadi loadingnya juga cepat. Contoh yang ini loadingnya cepat tuh kan, cepat. Jadi dalam hitungan detik. Nah, itu. Ini silakan masuk. Akunnya ada di link ya, di link. Kalau pengen dibantu silakan dijapri saja. Ya ke servernya. Kemudian ke plugin, terus sebentar. Kemudian ke plugin. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, ini kita deploy dulu server ya, add new server. Nah, ini pakai yang ini, kemudian ininya pakai yang Singapura, kemudian ini pakai yang ini. Ini saya percepat ya, kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih detailnya, saya juga ada produk ya,
kursus website dari nol ya, dari mulai order domain dan sampai jadi websitenya. Silahkan cek juga di deskripsi ya. Ini saya backupnya, saya matikan saja ya. Kemudian di sini contoh ya, Jangkar Academy ya, Jangkar Academy, nama servernya ya contoh. Kemudian Bitjam, deploy ini $6 ya, $6 per bulan ya, $6 per bulan, $6 per bulan. Terus yang ini kenapa yang Jangkar Digital $8 per bulan? Ini speknya beda ya, ini speknya besar ya, speknya besar. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau yang ini yang Alphard Hoster, ini speknya sama dengan yang Jangkar Academy yang sekarang dibuat ya. Ini yang Jangkar Hoster ini baru ya, baru buat, karena ini untuk bagi teman-teman yang ingin mungkin pemula ya, belum berani bikin server sendiri, bisa nanti langganan di kami ya, di Jangkar Hoster. Ini kita tunggu ya. Nah, Jangkar Academy ini bentar, masih install ya, masih instalasi. Tuh ini ya. Terus ininya CPU nya ya, tuh high performance. Terus Intel FreeSync, high frequency. Ini bare metal, ini jangan bare metal lumayan ya, ini $7. Kalau bare metal $7 per bulan. Ini yang udah $14 per bulan. Tuh, disuruh bikin akun lagi kalau untuk yang bare metal ya. Oke, masih installing. Ini jaringannya berboot ya, sama streaming. Kita sambil ini cek, sambil ngejelasin ya kenapa bikin server sendiri. Karena kalau misalkan pakai self hosting ya, namanya juga kita ngontrak di tempat orang lain ya, jadi ada batasan-batasan, yang ini boleh, yang ini gak boleh. Kemudian kalau untuk pemakaian secara lumrah ya nggak akan dilarang sih sama penyedia layanan hostingnya ya. Biasanya kalau dipakai buat hal-hal yang negatif itu semua vendor juga nggak akan memperbolehkan ya untuk melakukan hal-hal yang dilarang gitu ya, bikin rusuh lah contoh ya. Nah, tapi kalau misalkan digunakan untuk penggunaan pribadi, untuk kepentingan jualan, untuk membuat blog, itu diperbolehkan, silahkan. Cuman bedanya antara server sendiri sama share hosting, yang namanya juga share ya. Share itu berbagi, sharing. Jadi ibarat kos-kosan kita dibagi-bagi ya. Jadi satu server dibagi-bagi sama puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang ada di situ ya. Nah gitu. Makanya jangan tergiur dengan harga murahnya juga gitu ya. Tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bagaimana? Kang, saya mah websitenya hanya cuman buat company profil saja, itu cukup pakai share hosting ya. Tapi kan saya websitenya untuk mengelola database sama pasukan reseller. Nah itu jangan sekali-sekali memakai share hosting ya. Kalau share hostingnya yang speknya gede, tapi kan mahal gitu. Daripada memakai share hosting spek gede dan biayanya mahal, mending kita deploy server sendiri aja. Nah ini udah selesai ya, Jangkar Academy ya, Jangkar Academy servernya. Nah kemudian ini IP-nya, kemudian ini root, ini passwordnya ya. Nah ini kita install ya, kita install web servernya pakai putih ya, pakai putih download.
ini. Bentar ya, semalam putihnya susah untuk diakses ya. Putih.org tuh kan ya, sepertinya ini lagi ada gangguan ya sepertinya. Coba Putih download kali aja ada di lain. Oh mungkin di sini ya, Putih Gen. Nah ini kita cek yang ada mode aja ya. Silakan disesuaikan dengan ininya, dengan kondisi laptopnya ya. Nah ini Putih ya. Nah ini berhubung saya udah diinstal ya. Nah ini installnya gampang, tinggal klik next aja ya. Next aja. Ke refire ya, minta refire. Oke, finish. Baru kita buka Putihnya ya. Nah, IP-nya yang ini ya. Nah, kita login aja dulu ya. Kan root passwordnya yang ini. Klik kanan ya, kalau di Windows klik kanan. Ini gak akan kelihatan ya, gak akan kelihatan. Klik kanannya, baru klik enter. Passwordnya gak akan kelihatan. Nah, informasi ya, kenapa saya install yang ini, yang Linux versi berapa ini, 22 ya, Linux Ubuntu 22, bukan Linux ya, Ubuntu 22.04 ya, karena saya mau install pakainya HTTP ya, HTTP. Nah, oke ini HTTP. Jadi ikuti aja ini instruksinya ya. Nah, supaya bisa, ini defaultnya seperti ini ya, HTTP defaultnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman butuh fitur lainnya, contoh fitur password ya, passwordnya pengen custom ya, ini bisa itu di sini. Contoh ya, kita iniin aja ini passwordnya custom. Passwordnya misalkan Bismillah sukses 2024. Nah, ini jangan lupa passwordnya di save ya, di sini password HTTP. Nah itu ya. Kemudian biar nantinya kedepannya bisa gonta-ganti PHP ya. Kadang kan kita mau nginstal apa, misalkan harus di PHP 8, contoh harus di PHP 7. Nah kita install aja multi PHP-nya. Oke segitu mungkin ya. Kemudian klik copy. Cukup ya segini juga. Email ini bisa. Nah ini bisa email dimasukkan di sini, email akunnya. Ya, contoh email akunnya di sini apa, misalnya Alpha Studio. Nah, ini copy, kemudian pastekan di sini, kemudian enter. Nah, ini juga copy, pastekan juga di sini, kemudian enter. Kita tunggu ya,
kita tunggu proses instalasi web server dari HDHCP. Kita pakai HDHCP ini ringan ya, ringan. Karena kalau misalkan kita install cPanel itu berbayar ya. Kalau cPanel kita cek ya, cPanel itu berapa ya, cPanel itu biayanya berapa, coba kita cek. Mana ya harganya cPanel? Produk overlap pricing ya, cPanel itu kalau yang Solo ini 17 ya. $17,49 per bulan ya teman-teman ya, cPanel ya. cPanel Solo itu 17. Nah, ini kalau yang admin ini ya, yang admin 29,99. Ini 17,49, ini 29,99. Yang Pro ini 42, yang Premier ya ini $60. Jadi lumayan ya. Nah, kalau misalkan pengen install cPanel, ini juga speknya ya. Coba kita lihat cPanel speknya nggak akan cukup kalau menggunakan server yang tadi, yang ini ya, tidak akan cukup ya. Minimumnya di coba kita cek ya. Oh, ini mah suruh bayar ya. Jadi gitu ya alasan nggak pakai cPanel, karena cPanel itu fiturnya komplit ya. Memang lebih memudahkan ya kita itu. Tapi kalau tujuannya ingin membuat website ya, landing page, itu saya rasa dengan HDHCP juga cukup ya. Bahkan HDHCP juga udah fiturnya udah komplit ya di sini. Nah ini ini enter. Terlalu banyak ngobrol ya, jadinya kelewat ini instruksinya. Ini Y juga ya, ini Y. Nah di sini ditulis Jangkar Academy ya, disamakan dengan yang tanda kurung ini ya, Jangkar Academy dot ya, dot di sini masukkan aja Jangkar poster ya, dot bis ya. Oke, kita klik enter, kita tunggu ya. Ini proses install Nginx ya, pakainya Nginx. Nginx, kemudian install PHP, kemudian install Apache, kemudian MariaDB dan Hestia Control Panel. Nah sebenarnya kita bisa ya install langsung di servernya di sini manual ya, kopongan tanpa panel. Tapi ujungnya kita jadi bingung ya, jadi bingung nanti mau install gimana, mau ngerubah gimana. Tapi kalau misalkan ada panel ya, itu kita memudahkan dalam manajemen websitenya. Kita tunggu ya, kita tunggu. Nah ini lagi proses ekstrak ya, extracting template from package ya. Tunggu. Nah kalau misalkan teman-teman bingung ya, silakan diulang-ulang aja ini videonya, diulang-ulang aja. Bahkan teman-teman juga kalau misalkan pengen ya dapat support di grup khusus ya, silakan bisa membeli kursus web ya,
saya yang ada di link deskripsinya. Nanti bakal saya tanam di deskripsi untuk kursusnya ya, untuk link kursusnya. Kita lihat. Kita tunggu ya. Oh iya, sambil nunggu ini IP servernya kita arahkan dulu ya. IP servernya kita arahkan dulu di sini saya ya, ke domainnya. Kita pakai domain yang mana ya? Domain yang ini aja ya, Umadiana. Umadiana saja. Ini diganti aja. Sambil nunggu ya, biar propagasinya nyambung ke sini ya, biar langsung tersambung name servernya, ini IP-nya. Nah ini Cinem www. Nah bagaimana kalau mau masang subdomain? Nah subdomain haricode-nya ya, haricode-nya di sini. Contoh ya, haricode-nya itu misal app ya. Nah IP-nya ke sini, ini matikan ya, itu app. Nah jangan lupa dikasih Cinem record ya, di sini app dot ya www ya, Cinemnya targetnya ke sini, ke salah Cinemnya di sini www.app kebaliknya. Nah di sininya ke app. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi www dulu kan, Cinem itu alias ya, alias www. Ini subdomainnya app.umadiana.my.id. Jadi nanti mengarahnya itu, Cinemnya itu penunjuknya itu ke app.umadiana.my.id. Kita demokan nanti instalasinya untuk yang domain sama yang subdomain. Coba kita cek ya. Nah ini masih install ya, install PHP 7. Nah kita cek apakah propagasinya sudah ya. Nah nggak kelihatan ini ketutup. Propagasinya apakah sudah mengarah ke server yang kita inginkan atau belum? Ini domainnya kita copy. Ini kita paste, kemudian kita search. Nah kita cek ya, ini IP servernya udah berubah atau belum. 149.28.147. Oh belum ya, belum mengarah ininya IP servernya. Masih ke 1, terus ke sini ya. Coba yang di sini 54. Udah. Nah kemudian kita
cek ya DNS checker ya. DNS checker. Udah checklist ya, udah checklist semua. Coba di sini di wish ini belum ya, belum berubah. Di wishnya belum berubah. Coba kita cek ini. Nah ini alhamdulillah ya sudah untuk proses instalasi web servernya. Nah ini congratulations ya. Nah, ini di copy saja. Nah ini di ini copy ya, copy dipastikan di sini. Ini kita close saja, sudah tugasnya terminal sudah. Kita untuk step ya, ini baru step 1 ya, baru step 1 sudah selesai. Kita cek ya, kita cek. Advance ya, ini nanti masih baru dipaksa buat login ya. Ini passwordnya, oh ya, ininya admin, passwordnya yang tadi ya. Nah yang ini passwordnya yang mana tadi? Nah ini. Kemudian enter. Nah ini baru step 1 ya. Nah, baru step 1 yaitu membuat server dan instalasi web server. Web servernya di sini di HDHCP. Nah, ini tinggal add user, kemudian web, DNS-nya juga bisa di sini ya. Kemudian job, kemudian backup di sini. Oke, untuk ini ya biar nggak terlalu kepanjangan, jadi untuk poin 1 sampai sini dulu ya, sampai poin 1 dulu. Dilanjut di video selanjutnya yaitu install WordPress, install theme, plugin, dan install instance sales page ya. Ini kalau ini yang 4 poin ini cepat ya. Yang lama emang proses setup di awal ini. Oke, sampai sini, sampai jumpa di video selanjutnya.